Ya, yang nggak terasa ya, kita sudah lewati 1 semester di tahun 2025 ini. Ya, saya senang masih melihat Bapak Ibu tetap setia beribadah bersama-sama di tempat ini dan juga setia melayani Tuhan. Ya, kita sudah masuk sekarang kepada semester kedua, minggu yang pertama, dan kita mau terus fokus kepada tema tahunan kita. Masih ingat saudaraku apa tema tahunan kita? Tema tahunan kita apa? One to another. Ya, kita semua terus diperlengkapi oleh Tuhan lewat firman Tuhan yang setiap minggu kita dengar maupun setiap hari kita ada dalam perenungan dan juga lewat katam. Semua itu untuk memperlengkapi kita supaya kita bisa saling melayani, saling menasihati, saling menguatkan, saling memberkati dan saling yang lainnya. Kecuali saling berantem, saudara. Amin. Karena kita nggak boleh bertengkar, kata firman Tuhan. Ya, jadi saudara yang dikasih Tuhan, hari ini atau bulan ini kita masuk ke dalam satu bulan yang kita sama-sama akan belajar tentang bagaimana kita hidup dalam kemurahan hati, kita hidup dalam kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena kita sudah terlebih dahulu menerima kebaikan dari Tuhan. Amin. Ya. Jadi dunia di luar sana, saudaraku, membutuhkan kebaikan dari Tuhan. Ada banyak orang di luar sana yang mau melakukan kebaikan-kebaikan, tapi punya motivasi yang tentunya berbeda. Ya, ada yang mau membuat baik supaya ya dihormati, supaya dikenal, supaya dihargai dan sebagainya, saudaraku. Akan mungkin supaya juga dia bisa dapat untung dari kebaikan yang dia lakukan, saudaraku. Ya, tetapi hari ini kita mau sama-sama akan lihat dari firman Tuhan, ya, apa artinya kita hidup dalam kemurahan hati atau living generously. Ya, saya membaca dalam Kamus Indonesia yang ini terjemahan bebas, kemurahan itu dalam bahasa Indonesia adalah mengacu pada sifat murah hati, baik hati, dan penuh kasih sayang. Tentunya kalau kita membaca hal ini semuanya adalah sifat-sifat ilahi. Inilah semua sifat-sifat Allah, saudaraku, yang Tuhan juga sudah berikan kepada kita. Dan dia mau kita hidup di dalamnya. Ya, Yesus dalam khotbahnya di bukit, pada waktu dia memulai pelayanannya, dia khotbah di bukit, dalam khotbahnya 8 kebahagiaan itu, saudaraku, salah satunya Yesus berkata apa? Berbahagialah orang yang murah hatinya. Kenapa? Karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius pasal 5 ayat yang ke-7 ya. Nah, saudaraku, itu sebabnya hari ini kita mau terus belajar dan mengingat apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yesus melanjutkan dalam Matius 5 itu ayat yang selanjutnya dia berkata begini. Kamu adalah terang dunia. Amin. Bukan kamu akan menjadi terang dunia, tapi kamu adalah terang dunia. Artinya bahwa di dalam hidup kita sudah ada terang itu. Kalau Yesus tadi berkata juga bahwa dia adalah terang dunia. Tapi sekarang dia juga berkata, kamu adalah terang dunia. Kenapa, saudaraku? Dia berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Lalu mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara mau Bapa di surga dipermuliakan? Amin. Saudara mau memuliakan Bapa di surga? Ya enggak susah, saudaraku. Hanya berbuat baik. Tapi berbuat baik yang gimana? Ya, tentunya berbuat baik sebagaimana yang Tuhan lakukan buat kita. Mengapa kita harus hidup dalam kemurahan hati? Saudaraku, yang pertama tentunya karena Bapa surgawi kita adalah pribadi yang murah hati. Yang di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 36 dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ayo, siapa yang mengaku bahwa saudara adalah anak Allah, anak Bapa surgawi? Ya, enggak ada. Semua sedikit tangan.
Takut karena harus berbuat baik? Ya, harus berhati. Kalau kita adalah anak Bapa surgawi, maka kita juga memiliki DNA-nya. Kalau Bapa kita punya DNA murah hati, maka kita juga anaknya murah hati. Gak ada amin. Ya, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, ini closing statement dari Yesus dalam ketika mengajar kepada murid-muridnya bagaimana mengasihi. Ya, saudaraku, yang di dalam ayat yang ke-35-nya, ya ayat sebelum ini, ayat 35 berkata begini, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Artinya saudaraku bahwa Bapa kita, Allah kita, dia juga memberikan matahari, memberikan bulan juga kepada orang berdosa, kepada orang jahat dan juga kepada orang baik. Dia juga memberikan air saudaraku untuk orang yang berdosa juga buat orang baik. Jadi saudaraku, bagi Bapa kita tidak ada saudaraku berbeda, ya, hatinya penuh kemurahan buat semua orang. Karena semua orang adalah ciptaan Dia. Dan kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya sudah lebih dulu menerima kebaikan dari Tuhan, Dia sekarang mau memakai hidup kita untuk menjadi saluran kebaikannya bagi orang lain. Ya, saudara, karena kemurahan hati itu semua dimulai dari Bapa kita. Dia adalah sumber segala yang baik dan sempurna. Ya, sebuah ayat yang tidak asing buat kita. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ya, boleh sama-sama kita baca ayat ini. Ya, kalau yang sudah hafal, nggak usah lihat ya, ke apa LED. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Sama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagi kita Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, tentu anak itu berharga buat kita. Amin. Ya, kalau Bapak Ibu, apalagi kalau punya anak tunggal, pasti disayang itu ya, diperhatiin semua yang baik kita mau berikan buat anak kita. Bapa di surga, Dia memberikan Yesus, anaknya yang tunggal. Yesus harus diberikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya, barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kebaikan yang Bapa berikan buat kita, saudaraku. Hari ini kita ada di sini karena kebaikan Bapa lewat Yesus Kristus Tuhan. Ada pujian buat Tuhan? Ada bilang terima kasih buat Tuhan? Amin. Ya, ya, saudara mau tepuk tangan buat Tuhan, silakan. Tepuk tanganlah, puji Dia, saudaraku. Ya, kalau Dia begitu murah hati, dikatakan tadi Dia murah hati kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Nah, saudara jangan sampai menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Amin. Ya, saudaraku, Yesus telah datang dan melakukan segala kebaikan bagi kita. Ya, itu sebabnya kita mau mengikuti teladan Kristus. Apa yang Yesus telah perbuat selama Dia ada 3,5 tahun dalam pelayanan di muka bumi ini. Yesus memberikan segalanya yang Dia miliki. Dia memberikan waktu untuk duduk dan makan bersama dengan Sakeus dan teman-temannya. Ya, para pemungut cukai, orang-orang yang dianggap najis, orang-orang yang dianggap fasik oleh ya kaum Farisi dan ahli Taurat, saudaraku. Tapi Yesus, karena Dia peduli dengan mereka, Dia mau masuk ke rumah Sakeus dan duduk makan bersama. Nah, Sakeus bertobat, saudaraku. Para pemungut cukai juga bertobat, sehingga ada seorang mantan ya pemungut cukai, Lewi atau Matius, menjadi murid dan rasulnya Yesus. Kenapa?
karena kebaikan. Yesus menerima mereka. Saudaraku, ya orang-orang beragama, orang-orang yang pada waktu itu yang dikenal sebagai ahli Taurat, sebagai orang-orang Farisi yang tahu kebenaran. Mereka menolak para ahli Taurat, ya para pemungut cukai. Karena dianggap ini orang-orang berdosa, tidak layak untuk ada bersama-sama dengan kita. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Dan dia mau, saudaraku, ya kita juga melakukan yang sama. Ya, kita boleh, saudaraku, mengenal, bergaul dengan orang-orang yang belum bertobat supaya mereka boleh merasakan kebaikan dari kita untuk mereka diselamatkan oleh Tuhan. Bukan sebaliknya ya, kita yang baik bergaul dengan yang tidak baik lalu menjadi terbalik. Kita yang berubah, jangan, saudaraku. Kita yang mesti membawa perubahan kepada mereka. Amin. Ya, Yesus memperhatikan kebutuhan orang banyak yang mengikuti dia pada waktu itu. Dia memberi makan 5.000 orang, kemudian ada 4.000 orang yang dia beri makan. Ya, murid-murid pada waktu itu sudah berpikir, bagaimana bisa kami memberi makan buat orang-orang ini? Tetapi Yesus dengan ucapan syukur, saudaraku, Bapa memberkatinya sehingga 5.000 orang makan kenyang. Ada sisa lagi, saudaraku. Dan 4.000 yang orang kemudian juga sama, saudaraku, makan kenyang dan ada sisanya. Kenapa ada sisanya? Ya. Karena yang makan cuma laki-laki, saudaraku. Kalau perempuan berbungkus. Maaf ya ibu-ibu. Yesus, saudaraku, dalam perjalanannya dari Yudea ke Galilea, menurut ya ada referensi yang berkata, Yesus bisa lewat jalan yang lain dari Yudea ke Galilea yang lebih singkat. Tetapi dikatakan dalam Yohanes pasal 4, Yesus lewati Samaria. Saudaraku, ada unsur kesengajaan Yesus melewati Samaria. Kenapa? Karena ada seorang perempuan Samaria, ya, yang sudah pernah menikah 5 kali, ya, dan yang satu yang sama-sama dengan dia nggak tahu siapa dia. Tapi karena Yesus berjumpa dengan perempuan ini berubah, satu kota berubah. Yesus melakukan kebaikan. Ya, saudaraku, oleh karena itu kita sebagai orang-orang ya pilihannya. Yesus berkata, berilah kepada yang meminta kepadamu. Ya, Matius 5 ayat 42. Dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Saudara gampang lakukan ini? Memberi kepada orang yang meminta kepada saudara. Ya. Gampang, saudara memberi pinjaman. Ya. Ada teman cerita, teman dia pinjam barang dia, saudara. Pinjam, bukan hanya nggak kembaliin, dijual barangnya. Dan itu barangnya barang, ya termasuk itu barang penting, barang mewah buat temannya ini. Tapi puji Tuhan, temannya ini sudah mengerti ya bagaimana mengampuni sehingga orang itu diampuni. Dan orang ini ketika dia cerita, oh iya ya, waktu diceritain, kamu dulu kan ngambil barang. Oh iya ya, saya lupa. Ya memang gitu ya. Kalau kita minjam suka lupa. Ya. Tapi Yesus berkata di sini, saudaraku, jangan menolak orang yang meminjam daripadamu. Ini banyak tafsirannya. Tapi salah satu tafsirannya adalah, saudaraku, kalau engkau beri pinjam, jangan mengharapkan balasan. Kalau engkau beri pinjam, jangan engkau mengharapkan ada kembaliannya. Berilah, saudaraku, ya, apa yang orang minta yang ada padamu, saudaraku. Haleluya. Ya, saudaraku, memang firman ini berat juga buat saya, saudaraku. Ya, apalagi kalau yang meminjam kita udah tahu lagi orangnya. Modelnya ini. Ya. Kalau ketemu di Komsel yang ceritanya itu lagi, saudaraku.
ya kurang ini, kurang itu. Ya, dia kurang belajar. Ya, itu soalnya saudaraku, apa yang kita mesti sama-sama terus hidupi. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Ya. Karena itu, karena apa saudara? Nanti saudara baca ayat sebelumnya, diceritakan bahwa kita adalah manusia baru. Kita sudah meninggalkan manusia lama. Manusia lama itu adalah manusia yang mengikuti sesuka hatinya, mengikuti apa yang diinginkan. Tidak peduli dengan apa yang Tuhan firmankan. Nah, tapi kita sudah menanggalkan manusia lama. Sekarang kita telah mengenakan manusia baru. Manusia baru itu adalah kita bersama dengan Tuhan. Kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Ya. Oleh sebab itu dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, apa saudara? Kenakanlah. Ya, seperti kita mengenakan baju, mengenakan pakaian. Kenakanlah, ya, milikilah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi saudara, kemurahan hati itu adalah sebuah gaya hidup. Bukan sesuatu yang hanya sesaat saudaraku, tapi sebagai gaya hidup. Setiap waktu kita bisa lakukan itu. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan saudaraku sebagai wujud kebaikan yang kita telah terima dari Tuhan. Ya. Saudara, kita bisa bercerita tentang kebaikan Tuhan, itu juga perbuatan baik. Ya, kita bisa saudaraku mengunjungi orang sakit, mendoakannya, itu perbuatan baik. Jadi saudaraku, berbuat baik, ya, memberi itu tidak selalu wujudnya adalah uang. Tapi perhatian saudara, waktu saudara, bahkan juga tenaga saudara bisa berikan untuk menolong seseorang yang ada di dalam kesukaran. Ya, saudaraku, dan saudara penuh dengan Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dalam diri saudara? Amin. Kalau saudaraku kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka ada buahnya. Ya, Galatia mencatat buah Roh Kudus adalah kasih, sukacita, ya, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, maka buah ini mestinya ada di dalam kita. Amin. Halo. Tapi kalau kita penuh Roh Kudus, tapi saudaraku kita nggak mau ya memberi kepada seseorang yang membutuhkannya. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, tapi kita tidak peduli dengan orang yang ada di sekeliling kita yang penuh dengan kesukaran, maka perlu bertanya saudaraku, Roh Kudus yang mana ini yang memenuhi kita? Kalau Roh Kudus dari Tuhan yang adalah salah satu Allah Tritunggal memenuhi kita, maka buah-buah yang tadi saya sebut dalam Galatia 5 itu harus ada dalam kita. Amin. Ya, saudaraku. Ya. Jadi kita, saudaraku, berbuat baik karena Bapa kita adalah pribadi yang murah hati. Kita berbuat baik karena kita meneladani Yesus. Kita berbuat baik karena Roh Kudus yang memenuhi kita. Dia roh kebenaran, dia yang akan membawa kita terus ke dalam seluruh kebenaran. Sampai kita menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Ya, so bagaimana saudaraku kita memberi, ya, dan pemberian kita itu berkenan kepada Allah. Ya. Kita melihat dalam firman Tuhan di dalam 2 Korintus pada waktu jemaat di Yerusalem ada di dalam kesukaran, maka jemaat-jemaat dari beberapa kota yang lain mengumpulkan saudaraku uang untuk
menolong saudara-saudara yang ada di Yerusalem. Ya, saudaraku, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9. Ya. Dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus, bagaimana mereka bisa memberikan untuk menolong jemaat yang ada di Yerusalem. Ya, ayat ini sering dipakai untuk persembahan ketika ibadah. Sebetulnya tidak tepat, saudaraku. Ya, karena ayat ini bukan berbicara tentang persembahan, ya, persembahan yang sudah saudara siapkan dari rumah, bukan itu. Tetapi ayat ini menunjukkan tujuannya adalah menolong orang lain, memberi untuk menolong orang lain, saudaraku. Ada Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, biarlah engkau masing-masing memberikan dengan kerelaan. Allah tidak melihat berapa jumlah yang saudara berikan, tapi yang Allah lihat adalah hatimu. Apakah hatimu penuh dengan kerelaan? Dan apakah hatimu ketika memberi penuh sukacita? Atau aduh, dia lagi. Ya, yang saya ngomong ini itu dekat-dekat dengan saya. Ya, saya suka bilang, udahlah beri, jangan ya komplain ya. Mau beri, kalau nggak mau beri jangan beri. Kita harus beri dengan apa? Kerelaan. Kita harus beri dengan sukacita. Kenapa, saudaraku? Karena Allah, saudaraku, ya sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kata sukacita ini, saudaraku, kalau dibahasakan, dipraktekkan waktu memberi, ketawa saya fals ya. Ya, maksudnya sukacita, ya enggak sedih. Aduh, dia lagi. Ya, aduh, ya. Amin. Saudaraku, ini firman Tuhan. Mau hidupi firman Tuhan? Halo. Iya, memang kalau udah urusan memberi susah. Do it. Saudaraku, kita memberi bukan beban, tapi adalah wujud dari ucapan syukur kita kepada Tuhan. Memberi adalah wujud, saudaraku, rasa syukur kita kepada Tuhan karena kita sudah diberi oleh Tuhan. Memberi adalah juga wujud dari penyembahan kita, dan adalah wujud ibadah kita kepada Tuhan. Saudara, ingat bahwa kita bukan pemilik. Ya, kita hanya apa? Pengelola. Coba bilang sama saudara, ya, kita hanya pengelola. Ya, yang kita punyai, semua yang ada di tubuh kita, ya, semua yang ada di tabungan kita, rumah kita, semua itu adalah milik Tuhan. Amin. Kita hanya pengelola, saudara. Ya, jadi saudara jangan menahan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Ya. Ada orang yang pernah berkata sama saya, Pak, gimana saya mempraktikkan ayat ini? Gimana saya bisa memberi kalau saya sendiri aja kekurangan? Ya, saudaraku, kalau Tuhan ingatkan dengan ayat yang saya mau kita juga sama-sama baca dan boleh ingat ayat ini selalu ketika kita didorong untuk memberi. 2 Korintus pasal yang ke-8. Jadi ini pasal sebelumnya pemberian kepada Yerusalem. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8. Ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di mana? Di Makedonia. Ya, apa yang saudaraku kasih karunia yang dimiliki oleh jemaat di Makedonia? Mari bersama-sama kita baca ayat yang kedua. 2, 3. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan,
Sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jemaat di Makedonia dikatakan mereka ada di dalam pencobaan yang berat, ada dalam penderitaan, karena masa itu mereka dijajah oleh kerajaan Romawi. Saudara baca sejarah, kerajaan Romawi itu termasuk kerajaan yang kejam. Ya. Orang-orang Metanoia, orang-orang di Makedonia, jemaat di Makedonia menderita, saudaraku. Dan dikatakan apa? Mereka apa? Sangat miskin. Ada saudara di sini yang menderita berat, tertekan? Halo? Ada saudara di sini yang miskin atau sampai sangat miskin? BPS, data BPS ya memberikan beberapa ya standar atau indikator seorang dikatakan miskin atau di bawah garis kemiskinan. Ya, ada banyak saudaraku poin. Tapi saya ambil satu poin aja yang berkaitan dengan hari-hari hidup kita. Dikatakan seorang dikatakan miskin atau di bawah garis kemiskinan. Kalau penghasilannya 1 bulan di bawah 600.000. Ya. Ada saudara yang penghasilannya 600.000 kecuali anak sekolah yang masih minta Pak. Yang sudah bekerja, ada saudaraku penghasilannya di bawah 600.000? Gak ada ya? Berarti kita semua kaya. Haleluya. Amin. Mari tepuk tangan buat Tuhan, saudaraku. Jadi kalau kita kaya, tapi kita nggak bisa beri, itu artinya yang miskin adalah mental kita. Yang miskin adalah jiwa kita. Yang miskin adalah roh kita. Saudaraku, karena kita belajar dari jemaat Makedonia. Walaupun mereka sangat miskin, tapi mereka meluap dalam sukacita. Kenapa? Saudaraku, karena mereka merasakan bahwa mereka mendapat kehormatan, bisa ikut turut memberi untuk meringankan kesukaran, kesusahan saudara-saudara di Yerusalem. Ya. Saya baca ayat 3. Aku bersaksi, ya, Paulus bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ya, saudara, kita memberi bukan karena berlebihan. Saya ulangi ya, kita memberi bukan karena kita berlebihan. Karena jemaat Makedonia menjadi contoh buat kita dalam memberi. Ya. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menjadi penerima berkat. Tetapi kita dipanggil juga untuk menjadi penyalur berkat. Karena ketika kita memberi dengan iman dan sukacita, Tuhan akan melimpahkan kasih karunia kepada kita. Seperti kepada jemaat di Makedonia tadi. Karena mereka memberi dengan sukacita, Tuhan melimpahkan kasih karunia demi kasih karunia. Ya, sehingga mereka dapat terus memberi. Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kita. Dan memakai kita untuk pekerjaan baik dan baik. Haleluya. Saudara, mengerti ayat ini? Mengerti ayat ini? Dan saudara mau melakukannya? Karena kita sudah lebih dulu terima dari Tuhan. Tadi kita semua adalah orang kaya. Haleluya. Lanjut ya. Kita kembali ke 2 Korintus pasal 9 tadi. Sekarang kita lihat ayat yang ke-8. Ayat ke-8 berkata, dan Allah sanggup, ya. Saudaraku, kalau kita memberikan dengan kerelaan, bukan karena sedih hati dan juga dengan karena paksaan, tapi dengan sukacita, ya, maka Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Berapa kasih karunia? Berapa kasih karunia? Segala. Apa artinya segala? Semua. Apa artinya semua? Seluruh. Apa artinya seluruh? Sempurna. Kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan.
Ya. Berkecukupan bukan hanya soal doi. Ya, bukannya soal hepeng. Tapi berkecukupan di dalam segala sesuatu. Wow. Ya, senang ya saudara. Berkecukupan dalam segala sesuatu. Ya. Saya ingat waktu itu ya Pak Pendeta almarhum Surbakti, ya papanya Ibu Feni bercerita, nggak usah banyak-banyak punya uang, cukup 50.000 aja. Tapi karena senantiasa berkecukupan, 50.000 keluar, mau butuh 50.000 ada lagi 50.000, 50.000 lagi, 50.000 lagi. Nah, saudara hitunglah mau sampai 1 M berapa kali 50.000. Artinya inilah artinya dalam segala senantiasa berkecukupan. Kita tidak harus punya uang yang banyak baru kita bisa memberi. Saudara. Beberapa hari yang lalu saya dengan beberapa teman ya dalam perjalanan yang tidak direncanakan, tapi kami tiba di sebuah kota namanya Semarang. Ya, karena rencana kami hari itu gak punya rencana mau ke Semarang, saudaraku. Tapi tiba-tiba aja itu memang saya percaya tidak ada kebetulan buat kita, tapi memang Tuhan sedang menuntun kita. Ya nanti saya ceritain kesaksiannya. Ya, karena dari maunya cuma ke Subang, dari Subang makan pagi di Subang, makan siang di Cirebon. Mau makan mana? Semarang lah. Ya karena ada teman-teman di sana, ya waktu itu yang datanglah ke Semarang. Jadi kalau kami tiba di Semarang, saudaraku, sore hari tiba di Semarang, makan. Nah kami makan dengan satu keluarga, ada seorang ibu yang ya dia buta, dia juga janda, saudaraku. Ya, kalau orang buta, janda, kira-kira apa kerjaannya, saudaraku? Ya, mungkin diam di rumah, ya. Saudaraku, nanti saya ceritain kesaksiannya. Nah kalau itu kita habis makan bersama, lalu ibu ini menawarkan, boleh gak mampir ke rumah saya? Oh boleh Bu, ya kan gak enak Bu, udah ditraktir. Masuk, oh gak mau Bu, kita mau pulang ya kan. Iya, tadi kita mampir lah ke rumahnya. Saya masuk rumahnya kaget saudara. Karena rumahnya bukan besar, tapi buasar. Ya, buasar saudaraku. 6 lantai. Dari ujung ke ujung itu mungkin berapa Pak? Pak Rahmat berapa meter? Ya, karena dia yang bawa kita ke sana saudara. Ya, panjangnya rumah itu mungkin 50 meter saudaraku. Ya, lebarnya juga puluhan meter. Ya, saudaraku kami dengar ceritanya dia. Lalu dia cerita saudaraku, ibu ini beberapa mungkin udah lebih dari 10 tahun yang lalu dia dapat visi dari Tuhan. Tuhan minta dia untuk ya saudaraku membuat satu sekolah, membangun sebuah sekolah. Sekolah ini namanya SMK Bagimu Negeriku. Ya, kalau orang Semarang mungkin tahu ya, saudara-saudara juga pernah dengar nama sekolah ini. Saudara, SMK Bagimu Negeriku. Dan dia disuruh Tuhan untuk mengumpulkan anak-anak dari berbagai suku di Indonesia. Terutama adalah anak-anak yang miskin, yang tidak mampu untuk bisa sekolah, saudara. Jadi dia kumpulkan mereka. Ya. Jadi sejak 10 tahun yang lalu atau lebih dari 10 tahun lalu udah ratusan anak yang menyelesaikan studi dari sekolah ini, saudaraku. Nah, mereka sudah ada di berbagai tempat di Indonesia, ada di luar negeri. Jadi orang-orang yang berhasil, saudaraku. Nah, saat ini ada 200-an kurang lebih anak yang sedang dididik di SMK ini, saudaraku. Nah, apanya yang luar biasa, saudaraku? Yang membuat saya ya gak bisa ngomong, saudaraku, hanya dengar. Karena dia menyiapkan semua, saudaraku, ada asrama buat anak-anak ini tinggal. Ya, ada asrama buat anak laki, ada asrama buat anak perempuan. Dan mereka selama belajar di sana,
mereka tidak bayar apa-apa. Mereka tinggal di sana, mereka juga tidak bayar apa-apa. Mereka makan sehari 3 kali, juga tidak bayar apa-apa. Semuanya dibiayai lewat ibu ini. Saudara tahu kebutuhan yang mereka perlukan dalam sebulan. Nggak banyak, cuma 800 juta saudara tahu. Setiap bulan. Dari mana uangnya? Dari Tuhan. Dia tidak pernah menyodorkan proposal. Ya. Karena Tuhan suruh dia. Jadi apa yang dia punyai semua dia berikan. Saudaraku, untuk anak-anak yang tidak mampu, saudaraku, untuk mengecap pendidikan yang terbaik. Dan lewat sekolah ini, ya sekali lagi ada banyak ratusan anak yang berhasil di dalam kehidupan mereka di berbagai tempat. Ya, dia titip pesan sama saya, Pak Billy, saya membutuhkan ada 3 orang lagi anak. Yang pertama dari Aceh, yang kedua dari Manado, yang ketiga dari Ambon. Ya saya bilang, ya Bu, doakan nanti kita coba tanya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ada yang kenal dengan orang Aceh, anak Aceh yang miskin, yang tidak mampu untuk bisa sekolah di level SMA, saudara hubungi saya. Nanti kita kasih ke ibu ini. Dari Manado, dari Ambon. Ya, dia ingin supaya semua suku diberkati. Saudaraku, bukan hanya orang Kristen, tapi orang dari berbagai agama yang lain juga ada di sekolah ini. Ya, saudaraku, luar biasa. Dari omongan kita ini, obrolan kita, ada sebuah ayat ya yang juga dia kutip. Ya, ayat ini mari kita baca. Ya, Amsal pasal 11 ayat ke-24. Ya, nanti ibu ini kita sudah undang untuk bisa nanti melayani kita. Yesus nanti bisa mendengar lebih banyak lagi perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan ya lewat hidup dia. Amsal 11 ayat 24, mari sama-sama kita baca. 2, 3. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkelebihan. Oh, salah ya. Namun selalu apa? Berkekurangan. Paradoks. Ya, orang yang menabur tetap bertambah kaya. Orang yang menghemat malah berkekurangan. Dunia mengajar kita, kalau mau kaya, simpan yang banyak. Kalau mau kaya, nabung yang banyak. Di sini ada banyak banker. Kalau mau kaya, saudaraku, kumpul aja. Ya. Ada sebuah perumpamaan yang saya bisa baca, ada orang muda yang kumpul, ya, lumbungnya sampai penuh. Dia bilang, aku mau nyimpan, ya. Apalagi ini masa krisis ya, saudaraku mesti berjaga-jaga ya. Tapi Tuhan bilang kamu nggak tahu bahwa kapan kamu mati. Dia sudah punya lumbung yang begitu besar, sudah penuh dengan gandum, tapi malam itu dia meninggal, saudaraku. Ya, maaf saya mau permisi saya berkata, saudaraku jangan ngumpul. Kalau saudara nggak tahu kapan saudara meninggal. Lebih baik firman ini berkata, ada orang yang menyebar hartanya, tapi bertambah kaya. Dan orang yang menyimpan dengan begitu luar biasa. Ya, hemat. Hemat katanya pangkal kaya. Ya. Tapi kalau ayat ini saudara hemat, maka selalu berkekurangan. Ya saudara, firman Tuhan mengatakan kalau kita mau diberkati, kita mau kaya, saudaraku, taburlah dengan kerelaan hati, taburlah dengan sukacita. Apa yang saudara terima, saudara bisa berikan dengan sukacita. Amin. Ya, haleluya. Saya juga bersyukur kalau kata Madam
Mother Teresa berkata, jika Anda tidak dapat melakukan hal-hal besar, lakukanlah hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Jika Anda tidak dapat melakukannya dengan cinta yang besar, lakukan dengan sedikit cinta. Jika Anda tidak bisa melakukannya dengan sedikit cinta, lakukan saja. Saya bersyukur, saudara, ya kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun ini, ya beberapa teman pemimpin tahu lah, ya kalau habis rapat, saya ngumpulin botol kosong, ya Pak Beri tahu lah, saya ngumpul, itu bukan buat saya, ya, saya Pak Beri mau jual ini, enggak, ya, saya kumpulin karena di area rumah saya itu ada banyak pemulung. Dan beberapa tahun yang lalu itu saya digerakkan untuk memberi kumpulin botol itu buat seorang ibu tua. Ya hari-hari dia lewat depan rumah kami. Jadi saya digerakin tuh. Jadi saya kumpulin botol kosong. Kalau dia lewat saya kasih. Ya, tapi beberapa waktu yang lalu saya nggak pernah lihat dia lagi, nggak tahu dia pulang kampung atau dia sudah ya kembali ke rahmatullah. Tapi kemudian saya didorong untuk seorang bapak. Ya, jadi ada yang bapak tua yang saya, jadi saya kumpulin botol saya. Kalau rapat di gereja ini ada botol-botol kosong saya kumpulin. Ya, atau saya di luar minum aqua, botolnya saya bawa. Ya, jadi 2 hari sekali seorang bapak ini datang, Pak, udah ada barang? Oh ada Pak, walaupun saya. Dan ketika dia terima, mau sedikit mau banyak, dia selalu berkata, Alhamdulillah. Ya, kayaknya Allah memberkati Bapak. Wah, botol aqua aja bisa datangkan berkat buat saya. Saudara, ya ini. Saudara, kita nggak lakukan yang besar. Kita bisa lakukan yang kecil, tapi dengan cinta yang besar. Amin. Lakukan dengan kasih. Lakukan dengan penuh kemurahan. Karena itulah yang Bapa kita berikan kepada kita. Dia mengasihi kita bukan ketika kita berbuat baik. Yesus mati buat kita. Dia menyerahkan dirinya. Bukan karena kita baik. Tapi karena dia memberi supaya kita menjadi baik. Dan kita yang sudah menerima yang baik, kita juga mau menyalurkan semua yang baik. Jangan jadi laut mati, saudaraku. Nah, laut mati gak ada kehidupan di sana. Ya, saudara yang sudah pernah ke sana, saudara tahu ya. Orang sebesar saya bisa ngambang, saudaraku. Karena garamnya begitu tinggi, gak ada kehidupan di sana. Jangan jadi laut mati. Hanya nampung, hanya terima. Tapi kita mau menerima dan kita mau memberi. Amin. Saudaraku, mari terus bangun. Saudaraku, kemurahan hati dalam dirimu. Karena adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya tutup dengan ayat ini. Ayat selanjutnya 2 Korintus pasal yang ke-9 juga. Tapi ayatnya yang ke-6. Ya, saya yakin bahwa kita semua suka dengan ayat ini. Ya. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini. Ya, dengar baik-baik saudaraku. Orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ya, saudaraku, tapi jangan memberi karena pancingan. Karena Tuhan bukan ikan, saudaraku. Kalau kita mau nangkap ikan besar, kita mesti pakai umpan yang besar. Tuhan bukan ikan. Ya, ayat ini hanya mengatakan bahwa apa yang kita tabur, kita tuai. Karena hukum tabur tuai akan terus ada sampai Tuhan datang kembali. Jadi berilah apa yang saudara bisa beri. Harta, waktumu, perhatianmu, doa-doamu, apa yang saudara bisa beri. Berilah itu untuk kemuliaan Tuhan. Beri supaya Bapamu di surga dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.